Baik, selamat malam bagi teman-teman yang hadir kembali di acara Nation Spiritual Exercise ini yang berada di Amerika, dan selamat pagi untuk Romo yang berada di Indonesia dan teman-teman yang lain juga yang berada di Asia. Selamat datang kembali. Kembali pada malam hari ini merupakan sesi terakhir dalam rangkaian Ignition Spiritual Exercise musim semi sampai musim panas ini, di mana kita telah dibimbing selama 8 minggu oleh Romo Hartono, dan hari ini kita akan memasuki sesi terakhir yang berjudul Mewartakan Kabar Gembira, diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 48. Kembali bersama saya Mayo, saya akan menjadi moderator, dan tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita hening sejenak, kita tenangkan hati kita, dan kita mau dengarkan lagu berikut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih hari ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan baik. Kami juga secara khusus mengaturkan diri kami bersama waktu yang kami sediakan ini sekitar 1 jam untuk membuat latihan rohani, untuk menguatkan iman, harapan, dan kasih. Kami secara khusus mengaturkan diri kami supaya Kau simpan di dalam hati kudus-Mu. Kami juga mohon rahmat seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi pewarta kabar gembira. Dan hari ini kami akan merenungkan kisah Santo Petrus yang juga Kau ubah menjadi pewarta kabar gembira, bahkan sampai seluruh hidupnya, hidup penuh pengorbanan. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, kita bersyukur bisa kembali bertemu, dan terlebih kita sudah
membuat latihan rohani bersama kurang lebih 8 kali. Maka hari ini semacam rangkuman dan bahan yang dipilihkan tentang hidup Santo Petrus bisa membantu kita untuk merangkum pengalaman-pengalaman rohani kita. Saya mengusulkan fokusnya adalah kita tidak hanya diundang menjadi pewarta kabar gembira, tetapi sebetulnya rahmat Tuhan itu membuat diri kita menjadi kabar gembira. Maka nanti latihan rohani, pembukaan, maupun latihan dalam kisah para rasul, kita mohon supaya kita terbuka untuk kemungkinan itu secara lebih kuat, gitu. Tidak hanya kita siap mewartakan kabar gembira melalui kata-kata dan bahkan perbuatan, tetapi lewat diri kita. Dan dalam 8 kali latihan rohani ini juga kita sungguh mohon rahmat Roh Kudus. Ya, rahmat Roh Kudus yang mengubah diri kita dari dalam hati, dari kedalaman diri kita, dari misteri kehidupan kita sebagai manusia yang katakanlah yang membuka diri untuk menjadi murid Kristus. Maka saudari-saudara sekalian, marilah kita awali seperti yang terdahulu, kita membuat latihan pengantar. Saya mengajak kita untuk sekali lagi hening, kita bisa pelan-pelan menutup mata dalam posisi santai berdoa. Kali ini kita akan memfokuskan diri untuk sekali lagi melihat buah-buah rahmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengheningkan cipta, mengheningkan diri dan hati, bisa sekali lagi melatih pernafasan kita dengan sederhana menyadari nafas yang kita hirup, nafas yang kita hembuskan. Kita menyadari dalam-dalam nafas yang kita hirup dan kita hembuskan, nafas yang membuat kita hidup. Sembari kita menyadari kita bernafas dengan irama normal, kita juga diingatkan bahwa Tuhan memberi kehidupan pada manusia pertama melalui nafas, dengan memberi nafas. Maka di dalam terang kitab suci, kita mensyukuri kehidupan ini karena anugerah terus-menerus melalui pemberian nafas bagi kita. Yang sering kita lupakan, kita remehkan, padahal setiap detik, setiap saat kita bernafas sehingga kita hidup, kita cukup punya oksigen, punya daya kehidupan, energi, dan semua berasal dari anugerah sederhana nafas. Nafas yang berasal dari Tuhan. Melalui anugerah nafas yang biasa, kita diajak untuk mengalami yang luar biasa, yaitu kehidupan dekat dengan Allah sendiri, sumber kehidupan sejati. Maka sekarang marilah kita membuat latihan ini. Silahkan mengingat-ingat saat-saat di mana ku alami kebaikan Tuhan. Secara khusus kita mengingat latihan-latihan rohani kita, kapan kita mengalami kebaikan Tuhan? Kapan kita mengalami cinta Tuhan?
Marilah kita sejenak mengingat-ingat dan mencoba mengalami kembali kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Kalau sudah ada pengalaman itu tentang kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan, dipersilahkan untuk berbicara kepada Allah tentang hal itu. Kita bisa bertanya, kita bisa bersyukur kepada Allah atas anugerah kebaikannya dan cintanya. Kita juga bisa memuji Tuhan, kita juga bisa memohon. Silahkan berbicara kepada Allah. Marilah kita melanjutkan dulu latihan rohani kita. Sekarang kita mencoba mengingat-ingat saat dekat sekali dengan Tuhan. Kapan kita merasa dekat sekali dengan Tuhan? Kita mencoba sekali lagi secara khusus di dalam latihan rohani kita ini yang berpusat pada Roh Kudus. Kapan kita mengalami saat-saat dekat sekali dengan Tuhan? Saat-saat hiburan rohani yang mendalam, yang mendekatkan kita secara istimewa kepada Tuhan. Jangan kaget, kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang tidak selalu pengalaman-pengalaman yang merupakan hiburan, pengalaman-pengalaman yang merupakan keistimewaan, tetapi juga penderitaan, pengalaman biasa, pengalaman sehari-hari. Tidak hanya pengalaman di dalam doa, tetapi pengalaman keseharian yang tiba-tiba kita bisa merasa sangat dekat dengan Tuhan. Cobalah kita temukan momen-momen saat-saat itu. Sesekali kita merasa kebahagiaan, penghiburan yang begitu besar, yang mendalam, sehingga kita merasa dekat, bersyukur. Tetapi juga kadang-kadang saat kesedihan, saat kesendirian, tiba-tiba kita justru merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ketergantungan yang positif, keberanian untuk tergantung kepada Tuhan, justru ketika kita merasa sedih, merasa sendiri, merasa gagal. Kita juga ingin mensyukuri hal itu, karena fokus latihan yang kedua ini adalah
kedekatan, saat-saat kedekatan dengan Tuhan, dalam suka maupun duka, dalam hiburan maupun tanpa hiburan, dalam masa terang maupun masa gelap. Kalau kita sudah menemukan satu dua hal, dipersilahkan untuk berbicara kembali kepada Tuhan. Silakan berbicara seperti seorang sahabat kepada Tuhan, kepada Yesus dalam terang Roh Kudus. Mungkin kita ingin bertanya, mungkin kita ingin bersyukur, mungkin kita ingin lebih mengenal apa yang terjadi, mengenal diri kita, mengenal rencana Tuhan, atau hanya memuji Tuhan, atau hanya mengucapkan terima kasih, atau hanya diam, penuh dengan kekaguman akan rencana Tuhan yang kadang tidak bisa kita pahami, hanya bisa kita kagumi, kadang kita tidak bisa menjelaskan, tetapi persis kita di dalam iman sepertinya mantap mengerti. Dipersilahkan berbicara dengan Tuhan seperti seorang sahabat berbicara satu sama lain. Marilah kita melanjutkan latihan kita, masih ada hubungannya dengan latihan yang kedua tadi. Dipersilahkan tinggal dalam perasaan-perasaan, aneka macam perasaan-perasaan manusiawi kita. Sukacita, kedekatan dengan Tuhan, kasih, mungkin perasaan damai yang begitu mendalam, mungkin perasaan sukacita yang sedemikian mendalam, semua di luar kata-kata. Kita akan sulit menjelaskannya. Tapi damai dengan mantap, sukacita dengan mantap, kedekatan yang tidak tergoyahkan. Dipersilahkan tinggal dalam perasaan-perasaan itu di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama mengingat kata-kata Santo Paulus kepada umat di Galatia, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Apakah sekarang kita mengenali kehadiran roh itu di dalam diri kita, dalam iman kita, dalam hati kita secara lebih jelas?
dengan pengalaman perasaan-perasaan itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Santo Paulus juga ingin kita mengenali buah roh yang lain, yaitu kesabaran, kemurahan hati, kebaikan. Pengalaman-pengalaman yang tadi kita ingat, bukankah juga seperti sumber yang membuat kita makin sabar, makin murah hati, undangan untuk kebaikan, berterima kasih akan kebaikan Tuhan, tetapi juga untuk meneruskan kebaikan itu. Santo Paulus akhirnya juga mengingatkan kita, buah-buah roh adalah juga kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Marilah kita mencoba bersama mengenali kehadiran roh dengan buah-buahnya itu melalui pengalaman kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Halnya juga berkaitan dengan doa, kesetiaan dalam doa, kelemah lembutan dengan sesama dalam keluarga, dengan diri sendiri, penguasaan diri. Marilah kita sekarang pelan-pelan menutup latihan kita dengan perasaan kedekatan dengan Allah melalui anugerah-anugerah Roh Kudus itu dan buah-buahnya yang sedemikian nyata di dalam diri kita. Di dalam keheningan, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan yang meneguhkan iman, harapan, dan kasih kita melalui kesadaran baru, anugerah terang dari Roh Kudus. Di dalam keheningan, marilah kita melanjutkan renungan kita dengan mendengarkan kisah para rasul. Kita minta tolong Cynthia untuk melanjutkan memutarkan video bacaan dari kisah para rasul tentang Petrus yang mewartakan kabar gembira Yesus. Petrus mewartakan kabar gembira. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 48. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya, dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudara sekalian, marilah kita melanjutkan sedikit lagi latihan rohani kita. Kali ini kita akan seperti kali lalu mencoba membuat kontemplasi atau latihan doa partisipasi atau yang kita sebut juga doa intuisi. Kali ini kita ingin melatih langsung saja, kita ingin berdialog dengan Santo Petrus dan kehadiran Yesus yang bangkit di situ, dan kita juga dipersilahkan secara kreatif intuitif kalau kita sekalian Anda ingin mengundang tokoh lain di dalam kontemplasi itu. Ya, misalnya seperti kata Injil Yohanes, di salib Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Ya, bisa juga kita menghadirkan Bunda Maria di situ. Sebelum kita mulai latihan kontemplasi ini, kita diingatkan lagi tentang figur Santo Petrus. Tentu saja Santo Petrus tidak lahir sebagai Rasul Petrus seperti yang kita dengar dalam bacaan kisah sejak awal, tetapi berproses. Jatuh bangun, bahkan pernah menolak Yesus, bahkan pernah menolak orang-orang. Kita ingat di awal kehidupan Rasul Petrus sesudah kebangkitan Yesus, dia sangat ragu-ragu seperti banyak murid lain untuk menerima orang Kristen yang non-Yahudi. Petrus berubah. Ya, kemudian juga di akhir dikatakan juga relasi Petrus dengan Yesus berubah. Demikian pula dalam bacaan kisah para rasul hari ini disebutkan turunnya Roh Kudus. Tidak hanya turunnya Roh Kudus yang memenuhi dan mengubah Petrus, tetapi juga dikatakan Roh Kudus turun untuk orang-orang lain. Bahkan semua orang yang sunat maupun yang tidak bersunat. Artinya semua orang, Yahudi dan bukan Yahudi. Lalu dikatakan bahwa orang-orang itu sedemikian diresapi oleh Roh Kudus. Bahasa kisah para rasul adalah mereka berbicara dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh tadi seperti yang kita latihkan, bahasa kasih, bahasa sukacita, kesabaran, bahasa damai, bahasa kemurahan hati. Bukankah demikian? Bisa kita pahami bahasa kebaikan, bahasa kesetiaan, bahasa kelemah lembutan, bahasa penguasaan diri. Nah, bukankah demikian itu kita bisa lihat dalam kehidupan Santo Petrus? Orang biasa, nelayan yang kemudian menjadi murid Yesus, orang yang katakanlah temperamen tinggi, berangasan begitu. Kita ingat titik-titik penting dalam kehidupan Petrus yang bahkan diingat orang yang bisa memotong telinga orang lain, tetapi kemudian menjadi orang yang terbuka, menerima orang lain, malah bisa melihat anugerah-anugerah Tuhan yang dicurahkan juga di dalam diri orang lain. Bukankah itu sebuah kemurahan hati yang luar biasa? Tidak hanya melihat kemurahan Tuhan bagiku, bagi dirinya, tetapi melihat seluruh alam ciptaan, seluruh bangsa manusia dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Saudari-saudara sekalian, kisah hari ini ditutup dengan semacam pernyataan dan pertanyaan. Kalau demikian, apakah kita tidak siap? Semua orang tidak siap untuk dibaptis. Artinya dipersatukan dalam Yesus. Ya, tetapi tentu saja dengan segala kebebasannya. Maka marilah kita sekitar 5 menit
dipersilahkan kita membuat latihan kontemplasi pribadi, doa partisipasi, kita hadir di dalam doa kita, dan doa intuisi, ya. Maka silahkan marilah kita kembali kita bisa menutup mata sekali lagi, kita bisa masuk di dalam alam kontemplasi, langsung kita menghadirkan Santo Petrus. Kita hadir di situ bersama Santo Petrus. Santo Petrus yang mewartakan kabar gembira. Kita coba melihat-lihat dulu, merasa-rasakan perasaan kita maupun ruangan atau tempat kehadiran Petrus, dan kita juga kira-kira di mana Santo Petrus mewartakan kabar gembira itu. Apakah suasananya suasana hening doa atau semacam suasana di tempat keramaian? Sekarang kita menyadari secara lebih sendiri, eksklusif. Santo Petrus hadir di suatu tempat dan kita pun ingin hadir dekat dengannya. Dipersilahkan menentukan tempat kita sendiri. Kita memandang Santo Petrus duduk di kursi atau di lantai atau di tempat tertentu, dan di manakah kita mengambil tempat duduk kita. Silakan juga menyadari ruangannya lebih terang atau lebih redup. Apakah ada aroma-aroma tertentu? Aroma seperti tempat bekerja para murid Tuhan, seperti Santo Petrus sendiri, seperti sebagai nelayan, aroma laut, pinggir pantai, atau suasana yang lain, aroma yang lain, misalnya suasana doa, suasana di tempat doa, di sinagoga, atau di katakanlah tempat orang berkumpul untuk memuji Tuhan, atau ruangan di mana para murid Yesus berkumpul. Kita coba menyadari lingkungan itu. Apakah selain Santo Petrus ada rasul lain yang hadir? Kita juga melihat apakah Bunda Maria hadir bersama kita. Kita coba masuk dalam kontemplasi kita sehidup-hidupnya. Walaupun kontemplasi tidak panjang, tetapi kita mencoba masuk di dalam kontemplasi doa partisipasi, doa intuisi ini secara lebih menyeluruh, lebih hidup. Apakah kita mulai mendengar sesuatu? Apakah Santo Petrus lebih hening atau berbicara? Apakah Santo Petrus lebih memancarkan kabar gembira itu dengan pribadinya yang baru, dengan hidupnya yang baru, dengan kehadirannya yang baru? Ataukah Santo Petrus masih ingin mengatakan 1-2 kata tentang kabar gembira Yesus? Marilah kita mendengarkan dengan
seluruh diri dan pribadi kita. Akhirnya, marilah kita menyadari Yesus pun mulai datang dan hadir di situ. Kita menyadari, dipersilakan untuk melihat, mendengar, merasa, menangkap aroma, bagaimana Yesus sekarang datang, bergabung di ruang percakapan kita dengan Santo Petrus, mungkin dengan ibundanya, Maria, dan sekarang dengan Yesus sendiri. Akhirnya secara spontan dipersilahkan untuk bercakap-cakap. Bisa berbicara dengan Santo Petrus, mendengarkan Santo Petrus sekali lagi, bisa berbicara dengan Yesus, mendengarkan Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikannya, apakah ada gesture, gerak-geriknya ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Kita juga ingin menyadari kehadiran Bunda Maria yang menyatukan para murid Yesus. Dipersilahkan berbicara, bercakap, dipersilahkan mendengarkan, dan membuka diri kepada rahmat Tuhan melalui kehadiran Petrus, Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Maria. Marilah sementara kita mengakhiri latihan doa kita mengambil posisi diri kita penuh hormat di hadapan pribadi-pribadi suci itu. Kita berterima kasih, bersyukur untuk anugerah boleh hadir dan dihadiri oleh pribadi-pribadi suci ini. Dan marilah kita memuji Tuhan sebagai penutup latihan doa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Pelan-pelan kita kembali kebersamaan kita. Saya persilahkan Hans untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Romo atas bimbingannya. Setelah kita diajak untuk bermeditasi tadi di
bagian yang pertama di awal, lalu dilanjutkan dengan bacaan, dan kita kembali diajak untuk bermeditasi berdasarkan bacaan. Sambil kita masih memikirkan, merenungkan, mungkin mempersiapkan diri kita untuk sharing. Sebelum kita masuk ke sesi sharing, saya mohon perhatiannya untuk beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih untuk membantu acara online WKICU ini, bisa memberikan sumbangan kasihnya melalui cek ke WKICU dan dialamatkan kepada Marcella Raharjo di alamat yang sudah tertera, atau juga melalui elektronik yang dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org, ini melalui Zelle. Dan mohon diberi catatan ISA. Dan yang berikutnya, seperti yang saya sudah sebut di awal, bahwa ini adalah sesi terakhir dari Ignition Spiritual kita di musim panas ini. Untuk sisa musim panas ini, kita akan break sejenak, dan kita sudah ada beberapa tema yang akan sedang direncanakan untuk di bulan September dalam IEB dan ISC, cuman semuanya masih dalam tahap persiapan. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga kita bisa kembali bertemu di musim gugur nanti. Itu saja pengumuman dari kami. Baik, saat ini kita mau masuk ke sesi sharing, dan saya ingin mengundang kalau ada yang sharing hasil doanya, apa yang terpikirkan sewaktu bermeditasi. Ada 2 kesempatan meditasi yang Romo bimbing tadi. Yang pertama, di mana kita hening untuk merasakan nafas kita, untuk syukuri bahwa kita masih bisa bernafas. Lalu kita juga diajak untuk membaca bacaan dari Kisah Para Rasul. Mungkin silakan kalau ada yang mau sharing tentang hasil doanya. Bisa langsung unmute atau langsung raise hand. Mungkin ini sambil menunggu ini Romo, saya membaca lagi Kisah Para Rasul tentang Petrus ini, bahwa di sini dibilang bahwa kita adalah saksi Kristus ya, pada intinya. We are witnesses. Ini kalau saya baca bahasa Inggrisnya. Kita adalah saksi Kristus. Jadi sebetulnya waktu itu mungkin Petrus bilang ke orang-orang mereka, cuman saya juga teringat sama salah satu kutipan yang ada waktu tahbisannya Iwan. Itu bahwa tahbisannya Iwan sebagai deacon, ada satu kutipannya, believe what you read, teach what you believe, and do what you teach. Itu benar-benar cukup kena ya, sama bahwa dari dulu sampai sekarang kita tuh juga saksi Kristus gitu. Itu saya awali itu aja, mungkin yang lain ada yang bisa sharing. Ya, sementara menunggu. Yoshiko. Sebentar Yoshiko, saya satu itu menyambung yang dikatakan Hans. Sebetulnya latihan pertama itu juga ketika kita memikir-mikirkan tentang saat kebaikan, pengalaman akan kebaikan Tuhan dan cita Tuhan. Sebetulnya tidak hanya itu. Panduannya mengatakan kita sungguh menghidupinya. Jadi tidak hanya ingatan itu masa lalu gitu loh, already done gitu. Pengalaman saya akan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan kemarin atau tahun lalu atau 10 tahun lalu. Tidak, tapi sebetulnya diajak saat ini kita mengalaminya bagaimana.
Maka seperti tadi yang kata tabisan itu sebetulnya itu menggemakan itu kesaksian menjadi saksi tidak hanya masa lalu, tetapi saat sekarang. Mestinya berakar dari pengalaman akan Allah sekarang ini, toh. Tidak hanya pengalaman masa lalu. Terima kasih. Yoshiko dulu. Silakan, Yoshiko. Hai Romo, mau Hey. nyambung itu tentang tadi sharingnya Mayo. Apa? Tadi pas Romo bilang memikirkan kebaikan Tuhan gitu ya. Itu aku nggak mikir yang, ya memang ada sih mikir yang something yang big yang Tuhan provide kasih atau sediakan gitu. Tapi aku langsung kembali dalam nafas aja gitu ya Romo, kita bisa nafas aja itu juga sudah kebaikan Tuhan yang luar biasa setiap detik itu. Itu adalah anugerah gitu. Jadi dari hal-hal kecil itu kadang manusia lupa untuk bersyukur dan berterima kasih gitu. Karena tadi kan Romo bilang kapan kamu mengalami kedekatan sekali kepada Tuhan gitu kan. Mungkin orang kalau lagi susah atau lagi sakit baru dekat sama Tuhan gitu kan Romo. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, bukan aku pikir-pikir, setelah aku sudah mengalaminya sendiri gitu Romo, yang aku sudah mengalami cannonball moment dalam hidup aku gitu, itu aku sekarang ini dalam stage mengagumi Tuhan gitu loh Romo. Kayak Tuhan itu awesome gitu. Kadang kalau kita lihat kenapa masalah atau itu sesuatu itu terjadi gitu ya Romo. Dulu kan kalau aku nggak tahu gitu, nggak peka gitu. Jadi kayak masih anak kecil yang seperti minggu lalu yang aku bilang gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh kok gini, kok gitu, why God, questioning. Kalau sekarang aku lihatnya kalau misalnya ada sesuatu yang menantang masalah gitu, aku nggak bilang why God lagi gitu Romo. Aku bilangnya, Yoshiko, masalah kamu itu kecil, Tuhan kamu itu lebih besar. Jadi aku selalu dikuatkan dengan pernyataan itu kepada diri aku sendiri. Maksudnya don't worry, God will help you dan permasalahan itu adalah untuk kamu naik kelas gitu loh Romo. Jadi sekarang kalau misalnya ada sedikit problem here and there, itu aku udah bisa nanganinnya lebih kecil gitu loh Romo, nggak frustrasi lagi. Kalau dulu kan kayaknya kayak annoyed, kalau sekarang enggak gitu. Malah kadang tuh Tuhan langsung memberikan solusinya yang di luar apa yang kita pikirkan gitu Romo. Dan sharingnya lagi adalah, aku nggak tahu ya kenapa sesi Romo Hartono ini, I think today is the climax gitu, karena mewartakan kabar gembira gitu. Karena aku selalu ketergantungan dengan Tuhan sekarang, maksudnya in a good way, seperti walaupun mengucap syukur, maksudnya ya ada sedikit hiccup or here and there, aku tetap mengucap syukur, Romo. Itu tuh malah Tuhan itu memberikan aku anugerah yang lebih lagi gitu. Dan pada saat aku men-sharingkan kebaikan Tuhan kepada orang lain gitu, Romo. Jadi mewartakan kembali kebaikan Tuhan, apa yang aku experience kepada orang lain, aku itu lebih mengalami sukacita yang lebih lagi gitu. Kayak Tuhan tuh menambahkan aku semacam kayak lebih berapi-api dan kayak semacam Roh Kudus itu bekerja dalam diri aku dan aku bisa lebih memasterisasi ya buah-buah roh tadi itu Romo. Jadi bisa lebih ada kedamaian dan kelegaan hati gitu. Jadi sekarang tadi Romo bilang apa yang kamu mau bicarakan dengan Tuhan, aku bilang tadinya aku dulunya itu seperti yang kayak minggu lalu kan kayak lahir baru gitu ya Romo, kayak di mana kayak aku tuh misalnya terjatuh kayak anak kecil jatuh kesandung batu berdarah gitu kan Romo. Tapi aku melihat aku di situ ada Tuhan yang seperti seorang bapak, ayah mengangkat tangannya ke aku kayak ngasih tangan gitu, Yoshiko get up gitu loh. Maksudnya aku akan membantumu untuk berdiri lagi dan berjalanlah side by side with me, hold my hand and I will lead you gitu. Jadi
trust God gitu loh Romo. Jadi aku trust kepada Tuhan dan semuanya everything will be in the right direction gitu. Karena sekarang aku bisa lebih mendiscern apakah itu dari Tuhan atau bukan. Dan waktu aku bilang sama Tuhan, apa yang akan kamu bilang sama Tuhan, ya aku terima kasih dan mengucap syukur karena aku sudah bisa bukan lebih bergantung, iya bergantung dengan Tuhan dan maksudnya tuh bisa men-sharing-kan kebaikan Tuhan kepada orang lain dan maksudnya kalau semua kita serahkan kepada Tuhan dan kita memberikan semua kegagalan kita sudah try our best dan Tuhan itu pasti akan selalu ada di sisi kita dan membantu gitu. Dan aku bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan atas orang-orang yang sudah pernah Engkau pernah datang dalam hidupku gitu ya Romo. Maksudnya ya mungkin painful dengan cara mengkoreksinya tuh painful gitu loh Romo. At that time nggak tahu kan, tapi sekarang karena sudah bisa berdiri lagi dan melihat kebaikan Tuhan itu, aku bilang sama Tuhan terima kasih karena Dia adalah my blessing in disguise. Without you're sending that person into my life, I will not be the person who I am right now. Gitu Romo. Yeah. Jadi I think today is kayak Romo bisa membawakan sesi ini dengan sangat baik bahwa aku bisa melihat kebaikan Tuhan, bersyukur dan yaitu melihat kemurahan Tuhan bukan dalam hanya kepada hidup aku juga dari orang lain gitu loh Romo. Gitu. Ya, itu aja. Terima kasih Romo. Terima kasih Han, saya nanggapin dikit ya. Ini sharing Yoshiko, terima kasih Yoshiko. Tapi kamu itu juga mengingatkan hari ini itu sebetulnya hari Jumat Hati Kudus. Dan dari pagi Ekaristi saya yang membaca bacaan pertama. Bacaan pertama dari Nabi Yeskiel. Yeskiel saya kira, ya. Itu menceritakan Tuhan Gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini berjalan bersama domba-dombanya, melindunginya, mengajak domba-domba itu jalan, yaitu naik turun ke gunung segala, ke lembah, tapi dipastikan bahwa gembala itu digembalakan dengan baik. Yang lucu itu ada ayat yang mengatakan gembala yang domba-domba yang sakit akan dirawat, domba-domba yang lapar akan diberi makan, domba-domba yang kurus akan dibantu, tapi juga ada domba-domba yang gemuk itu juga akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Nah, tadi Romonya di sini Romo Arya Prabantara mengatakan kok aneh ya, biasanya kalau domba yang gemuk kan siap disembelih. Tetapi di dalam ini Yeskiel itu justru dilindungi, semua dilindungi. Nah, tadi sharing Yoshiko ini bagi saya mengingatkan bacaan itu. Bisa jadi domba-domba itu mengalami kalau kita naik gunung, turun gunung, tidak selalu merasa mudah ya, karena naik turun kan. Tetapi Tuhan Sang Gembala bersamanya, menjagainya, merawatnya. Siapa saja, kurus, gemuk, dalam kesulitan, dalam kemudahan. Kok betul ya kalau hidup dengan kesadaran demikian, ya lalu kita jalan terus, tapi tidak sendiri, tapi bersama Tuhan dan juga bersama yang lain. Terima kasih. Thank you Romo. Thank you. Terima kasih Romo. Gimana masih ada waktu Romo? Udah 11.59. Udah 11.59. Ya. Mungkin ini Om 8.59. Susilo mau mengomentari sesuatu, silahkan. Silakan. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Itu saya mau, bukan kesaksian ya, pengalaman saya mengenai doa kontemplatif yang intuitif yang saya lakukan sekarang ini. Itu kalau saya refleksi, saya lihat ya, kita bukan hanya kepada agama Kristen ya,
itu agama Islam, terutama Romo di Thai kan lama, Buddha, terus Kristen Ortodoks, mereka terus kadang-kadang membawa semacam tasbih. Ya, di mana? Bukan di tempat tertentu, di pasar, di tempat ramai, di tempat sepi, itu tangannya nggak berhenti. Apalagi orang Islam, ya kayak gitu Romo. Kalau rosari kan panjang, kok dia rada pendek, apalagi Buddha juga pendek. Nah ini mengingatkan saya, waktu dulu saya pernah waktu saya pernah kuliah ya, sama Romo, ya kenal Romo Muji Sutrisno. Nah, jadi salah satu guru saya waktu saya di UI. Dia bilang begini, pada suatu saat tertentu, meditasi itu tidak terikat lagi pada waktu dan tempat. Dan saya pun di pasar bisa. Cuman bukan doa yang panjang lebar, tapi short prayer. Nah, untuk short prayer ini kita bisa lakukan di mana? Dan ini bisa disesuaikan dengan napas yang Romo bilang tadi. Ya, breath in, breath out. Nah, jadi untuk ini saya teringat dengan yang disebut Jesus Prayer. Itu zaman dulu nih, sekarang di abad pertengahan ke sana, itu the second after Rosary. The second after Rosary. Untuk orang Kristen Ortodoks itu Timur. Jesus Prayer ini itu sebenarnya didasarkan pada suatu buku yang anonim. The Way of the Pilgrim. Itu ada bukunya. Ya bagaimana buku itu bukan bestseller lah, terkenal lah pada saat itu. Nah di situ yang adalah salah satu orang yang The Pilgrim ini menciptakan The Jesus Prayer. Sebenarnya Jesus Prayer itu sangat pendek dan bisa dilakukan di mana saja. Dia bilang begini, Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner. Terus dia semacam dia recitated kemana-mana dia bawa terus itu. Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner. Tetapi dengan perkembangan waktu, di mana kali orang lebih hektik, itu cukup cuma dibilang Lord Jesus, have mercy. Pada waktu kita tarik nafas, Lord Jesus, have mercy. Lord Jesus, have mercy. Jadi ini yang ngalamin saya di mana-mana. Kalau saya kemana-mana tuh nggak udah special place gitu. Kalau special place misalnya kalau malam gitu, saya doa yang rada panjang lah, at least doa rosary. Tetapi dalam hari-hari sehari-hari itu akhirnya menjadi habit saya ya. Lord Jesus have mercy. Lord Jesus. Nah itu mengingatkan saya bahwa Yesus selalu ada di samping saya. Itu aja Romo, saksian saya. Terima kasih. Saya senang sekali karena sharing kita sambung menyambung ya. Tadi kisah gembala itu kan juga bagi kita diingatkan kan. Itu kan domba-domba itu katakanlah kalau kita tidak selalu di gereja, tidak selalu di tempat doa toh, tetapi kehidupan biasa, perjalanan biasa. Nah, doa barusan yang di-sharingkan Om Susilo itu juga itu seperti kita ingat toh dulu ada cerita itu, kalau kamu takut dalam kegelapan, ya kamu sebut Yesus atau sebut nama orang tuamu itu. Itu kata-kata pendek itu penting mengingatkan dengan siapa kita setiap saat gitu. Tadi saya juga bisa membayangkan domba-domba itu bisa langsung mengingatkan diri dengan kehadiran gembalanya. Terima kasih, bekal sangat berguna, sederhana, tetapi bisa kita pakai di setiap saat, di setiap tempat. Ya, makasih Romo. Kembalikan pada Hans. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Susilo. Kita sudah lewat 4 menit, gimana Romo kita tutup aja? Iya, mungkin kita bisa tutup Pak. Baik, terima kasih saudara-saudari yang telah mengikuti acara Iman yang Berpikir dari episode 1 sampai episode 8 ini untuk seri kali ini yang mengambil inspirasi dari Kisah Para Rasul. Terima kasih untuk Romo Hartono yang sudah membimbing kita semua selama 8 episode ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mendapat bimbingan lagi dari Romo Hartono. Dan sebagai penutup, mari kita dengarkan kembali lagu yang tadi kita dengarkan, lalu Romo akan menutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih di akhir hari ini kami bisa kembali berdoa bersama sebagai komunitas murid-murid-Mu. Dengan mendengarkan undangan dari-Mu sendiri untuk menjadi saksi dalam kata maupun perbuatan, dan terlebih melalui kehidupan kami, melalui kasih yang memenuhi hati kami, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga kami senantiasa berbahagia, sehat walafiat, karena terus menjadi kemah bagi Roh Kudus-Mu, pemenuhan akan janji-Mu, kehadiran-Mu di dunia saat ini dalam keluarga dan masyarakat. Kami haturkan doa sederhana ini dengan sungguh mohon rahmat-Mu untuk setiap hari kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan, kita ingat, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Maaf ya, Terima kasih Romo. Romo Hartono. Aduh, tahu-tahu udah habis nih Romo. Ya,